Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jumpa lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Senang boleh menyapa Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Kita akan memulai hari baru yang Tuhan beri, maka mari bersama kita mohon pimpinan Tuhan melalui firman yang akan kita renungkan bersama. Kita berdoa. Bapa, kami siap untuk menyambut firman-Mu, maka kami mohon urapan Roh Kudus, hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga kami dimampukan untuk bersama merenungkan firman-Mu, belajar darinya, dan menjadi tahu apa yang harus kami lakukan di dalam keseharian kami. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sarapan kita pagi ini, kita akan merenungkan tema merangkul saat yang lain menolak. Diambil dari bacaan Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 26 sampai 27. Demikian bunyinya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam relasi persahabatan atau komunitas pelayanan, rupanya tidak mudah menerima orang yang dianggap memiliki track record buruk di masa lalu. Sebagian besar orang merasa takut dan khawatir. Bagaimana kalau sudah diterima, ternyata kembali berulah, kan malah bikin repot semuanya. Ya, saya kira tidak banyak yang cukup berani untuk menerima apa adanya dan memberikan kesempatan bagi mereka yang dinilai buruk. Saulus di awal pertobatannya pernah merasakan hal itu. Ketika Saulus menggabungkan diri dengan kumpulan para murid atau orang percaya, mereka justru ragu dan takut untuk menerima Saulus sebagai bagian dari murid Yesus. Mengapa? Mereka tahu betul siapa Saulus. Mereka paham betul bagaimana track recordnya sebagai jemaat, penganiaya jemaat, yang tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Karenanya, saat Saulus menggabungkan diri, mereka bertanya-tanya, iki tenanan ta, opo guyonan? Wong iki wis tobat atau bermaksud jahat? Dan di tengah keraguan banyak orang, Barnabas muncul sebagai orang yang merangkul Saulus. Bahkan mengajaknya berjumpa dengan para rasul Yesus dalam rangka meyakinkan para rasul bahwa Saulus sudah benar-benar mengalami pertobatan. Barnabas memberi keteladanan pada kita, sebuah keberanian untuk merangkul saat banyak orang meragu, keberanian untuk menerima meski banyak orang menolak, keberanian untuk memberikan kesempatan saat yang lain tidak melakukan apa-apa dan hanya sibuk memberi penilaian. Bapak dan Saudara, tindakan seperti yang dilakukan oleh Barnabas tentu saja memiliki resiko dan konsekuensi. Karenanya dibutuhkan keberanian. Namun, bukan hanya keberanian, tapi kita pun juga butuh hikmat dan harus cermat agar tidak asal merangkul. Oleh sebab itu, jika ada orang di sekitar kita yang karena masa lalunya buruk, lantas mengalami penolakan, padahal ia sudah hidup di dalam pertobatan, kita perlu untuk meneladan pada Barnabas yang mau merangkul orang itu saat yang lain menolak dia. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, jadikanlah kami sebagai perantara kasih-Mu yang mau merangkul siapapun, bahkan mereka yang dianggap atau dinilai buruk di masa lalu, sehingga ketika kami melihat pertobatan yang dilakukannya, kami pun mau merangkul, kami mau menerima tanpa ragu, sehingga memberikan kesempatan bagi dia untuk berkarya bersama dengan kami. Saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan,
tempat di mana kami bertumbuh, bersekutu, melayani Tuhan, Jemaat GKI Kediri. Tuhan berkatilah dalam seluruh program pelayanan yang dilakukan, setiap orang yang memberikan diri di dalam pembangunan jemaat. Kiranya setiap kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman, dan setiap apa yang kami kerjakan membawa dampak baik bagi kehidupan kami sebagai jemaat maupun juga bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Maka Tuhan, kami serahkan gereja kami GKI Kediri ini ke dalam pimpinan dan berkat Tuhan, sehingga kehadiran gereja ini boleh semakin menjadi berkat bagi siapapun yang ada di dalamnya maupun juga ada di sekitarnya. Dan pagi ini kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, maka kami mohon Tuhan menambahkan semangat dan sukacita dalam hidup kami, sehingga kami bisa menikmati hari ini dengan penuh syukur, sebab kami percaya Tuhan menyediakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang harus kami sambut sepanjang hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami pribadi, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan kami, dan Tuhan berkati segala sesuatu yang akan kami kerjakan dan lakukan hari ini, supaya semuanya ada di dalam berkat kasih dan cinta Tuhan saja. Terpujilah namamu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas pagi ini. Tetaplah semangat, tetaplah sukacita, dan tetaplah menjadi perantara dari kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.